Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dan DKM masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur terus-menerus kita persembahkan kepada Allah pujian yang tanpa henti kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dan rahmat-Nya yang Allah turunkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini tepat di hari yang ke-15 dari bulan Sya'ban, kita berharap semoga Allah berkahi Sya'ban kita dan sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat hadis dari jalur sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul bersabda, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang mukmin bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah juga perintahkan kepada para rasul-rasulnya. Perintahnya sama. Apa itu? Qala Allah Ta'ala, kata Nabi, faqala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul-rasulku, kata Allah, kulu minat thayyibati wa'malu salihan, makanlah dari yang baik-baik. Thayyibat jamak daripada thayyib, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan lakukanlah amal saleh. Wa qala ta'ala, terus Nabi katakan juga, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari yang baik-baik yang telah aku rezekikan, yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi perintahnya praktis sama. Ayat yang pertama, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul-rasul Allah. Allah katakan, kulu minat thayyibati wa'malu salihan, makanlah dari yang baik-baik, kemudian kerjakanlah kalian amal saleh. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Seperti sama perintah, enggak beda. Ya. Kemudian summa zakara rajul, lanjut hadis tersebut, Nabi menyebut tentang seorang pemuda yutilus safar, orangnya sedang melaksanakan perjalanan jauh, dia sebagai
seorang musafir, asy'atha aghbara. Orang kalau jalan jauh zaman dulu, musafir yang sedang berjalan jauh itu bajunya sampai berantakan, rambutnya sampai dipenuhi oleh debu, kusut, rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian orang tersebut musafir ini dia angkat tangannya ke langit. Salah satu doa yang mustajab, doa musafir. Harusnya doanya dikabulkan, tetapi kata Nabi setelah dia mengatakan ya Rabb, wa mat'amuhu haram, tetapi makanan yang dia konsumsi makanan yang haram, wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum haram, wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia pakai bersumber dari sesuatu yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan perutnya kenyang dengan sesuatu yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna yustajab. Lalu bagaimana doanya itu akan dipenuhi atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang sifat Allah yang thayyib. Jadi bahkan beliau mengatakan ini bisa menjadi bagian daripada salah satu nama Allah di Asma'illahil Husna yang kita tahu 99. Nama Allah lebih dari itu. Memang yang wajib kita ketahui 99 itu, tetapi masih banyak nama Allah yang indah itu. Allah Sattar, As-Sattar, Allah penutup aib. Dalam hadis Allah Hannan, Mannan, Allah Dayyan, sang penagih janji. Salah satu juga Allah Thayyib, sebagaimana dikatakan Innallaha Thayyibun. Jadi kata Thayyib ini baik, maknanya bagus. Jadi kalau ada orang, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, boleh saja seseorang itu dia namanya Abdul Thayyib. Abdul Thayyib. Di Indonesia ada tuh Bang Toy jadi jelek. Ya. Namanya Toy baik, tapi jahat. Masa pantas namanya Toy dibikin lagu kakak pulang 7 hari lebaran. Harus diganti bang siapa kayak gitu, masa Toy dipakai nama Allah. Toy itu Allah baik, maha baik. Kalau Abdul Thayyib berarti dia hamba Allah yang maha baik. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ulama mengatakan hadis ini dia mencakup tentang amalan kita, mencakup tentang penghasilan kita, mencakup tentang pekerjaan kita, mencakup tentang sedekah yang kita lakukan. Karena dia tidak hanya sekedar berbicara tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala, juga berbicara tentang apa yang Allah perintahkan kepada para rasul-rasul utusannya dan apa yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi apa yang kita persembahkan itu bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dulu, dua anak Adam itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persembahan kurban mereka. Lewat hasil kurban mereka waktu itu ada hasil panen mereka masing-masing. Ya. Kemudian ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqq id qarraba qurbanan
fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ada yang diterima, ada yang tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Dan berarti perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada apa yang dia niatkan. Maka ada kata innama itu di dalam firman Allah, innama yang hanya. Maka ada redaksi hadis innamal a'malu binniyat. Kita sudah bahas itu tentang hadis tentang niat di awal pertemuan kita dulu. Innama. Jadi kata innama itu hanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal itu berdasarkan niat. Dan niat yang bagus itu niat yang dibungkus dengan keikhlasan. Maka ketika seseorang itu berniat kemudian tidak dibungkus dengan nilai keikhlasan, maka niatnya akan sia-sia. Dan kita tahu ada dua syarat utama amal itu diterima, benar, dan yang kedua betul-betul ikhlas. Benar saja tidak cukup, ikhlas saja tidak cukup. Dua-duanya harus jalan beriringan antara nilai kebenaran dalam amal tersebut beserta diikuti dengan keikhlasan. Salat yang kita lakukan itu salat yang harus memiliki bobot takwa. Agar salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa mewujudkan nilai takwa dalam salat kita. Begitu pula puasa yang bakal kita laksanakan ini. Ya, dikatakan la'allakum tattaqun. Maka dia harus memiliki nilai takwa dan bobot takwanya. Bobot takwa itu seperti apa? Menjalankannya dengan ikhlas, menjalankannya sesuai apa yang telah dituntun dan dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya harus khusyuk setidaknya. Begitu pula dengan puasa juga seperti itu. Maka kalau orang tanya kenapa kita harus ikhlas, karena memang wajib. Ikhlas itu wajib. Perintah Allah jelas itu. Dua ayat setidaknya menjadi sandaran kita, yaitu Al-Bayyinah ayat 5 sama surat Al-An'am ayat 162-163. Dalam surat Al-Bayyinah itu jelas sekali, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, kemudian menjalankan nilai-nilai agama dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketulusan serta lurus munafat. Tulus dan lurus berarti wajib, nggak bisa tidak ada ikhlas. Dan Allah tidak mau ketika hambanya itu tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyatakan cinta sama kita saja, ketika dia menyatakan tidak tulus dan ketahuan sama kita tidak tulus, kesel, marah gitu. Nah ini Allah nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu. Ya. Kalau manusia mungkin kita masih bisa gombal dikit lah. Allah nggak bisa ketahuan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji yang kita lakukan, takwa juga harus berbuat takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian wahai hamba-hamba Allah, berangkat haji jauh perjalanannya, berhari-hari harus berada di sana lebih dari sebulan, bahkan ada yang 25 hari, 23 hari. Ada bekal yang harus dia bawa. Tetapi di situ Allah pesankan berbekalahnya, tapi sebaik-baiknya bekal apa? Inilah khairaz zadi. Itu pula dengan sedekah. Sedekah yang kita lakukan itu begitu. Sedekah yang kita lakukan harus dengan yang baik-baik. Karena tadi Allah katakan, Rasul katakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ketika kita mau mengeluarkan sedekah, maka keluarkanlah sedekah dengan yang
hasil yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah kita dari hasil yang haram. Yang diterima. Sholat kita, sholat ibadah yang baik. Maka ketika kita mendirikan sholat, maka pakailah baju yang baik. Ya. Menghadap Allah dengan hati yang baik. Gunakan tempat yang baik. Karena Allah thayyib, Allah tidak mau menerima kecuali yang baik-baik. Harta juga begitu. Harta yang disedekahkan adalah harta yang dipakai, yang didapatkan dari sesuatu yang halal, kemudian dia keluarkan. Jika dari sesuatu yang haram, maka tak akan diterima. Hadis Nabi ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi katakan, kata beliau, saya dengar Nabi bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Salat itu tidak diterima tanpa ada bersuci terlebih dahulu. Wala sadaqatun min ululin. Dan tidak diterima sedekah yang memiliki unsur ulul. Apa itu? Sedekah yang berasal dari harta curian. Curi di sana, sedekah di sini. Tidak diterima. Dia korupsi 50 miliar. 5 miliarnya bangun masjid. Bangun masjid. Peresmian viral. Mereka lihat. Ada kisah zaman Harun al-Rashid punya permaisuri Ratu Zubaidah. Mudah-mudahan ada yang nama Zubaidah. Ratu Zubaidah ini terkenal ratu yang sangat baik, suka buat banyak amal sosial. Ya, bahkan dia banyak meninggalkan catatan sejarah yang baik yang dia bikin, termasuk dulu pengairan untuk jamaah haji itu usulan dari Ratu Zubaidah. Kita berangkat umrah sering ditunjukkan ada bekas bangunan tua sudah tempat mengairi air untuk jamaah haji. Ratu Zubaidah meninggal dunia, dan riwayat ketika dia meninggal dunia beberapa hari sudah itu seorang alim, ada ulama di zaman itu bermimpi ketemu dengan Ratu Zubaidah. Dalam mimpinya dia lihat Ratu Zubaidah berada di tengah gurun pasir sendirian, panas terik, dalam keadaan tertunduk kepalanya dengan wajah sedih. Dalam mimpi itu ulama itu dia bilang sama Ratu Zubaidah, bukankah engkau Ratu Zubaidah? Kenapa ada di sini? Ya, di sini tempat saya. Kenapa? Engkau ini orang baik, banyak buat amal baik, dikenal sama masyarakatku sebagai orang yang sangat peduli terhadap nilai sosial. Kemudian Ratu Zubaidah bilang, iya saya banyak bikin hal-hal baik semasa hidup saya, tapi uang yang saya pakai itu uangnya rakyat, uangnya warga yang kebetulan memang saya punya kuasa untuk lakukan itu. Terus mana pahala? Kau pasti punya pahala. Iya, ada pahala, tapi pahala saya nggak banyak. Terus yang banyak siapa yang dapat? Rakyat saya. Jadi itu uang rakyat saya yang tertampung di kas negara, itu saya pakai untuk buat ini dan buat itu. Pahalanya mengalir ke mereka. Mengalir ke siapa? Mengalir ke mereka. Bukan itu. Makanya amal saleh itu kan dia harus penuh 3 unsur. Perbuatannya, kemudian amal itu sendiri, apa ini kan amal itu di perbuatannya, amal itu sendiri, dan pelakunya. Amalnya bagaimana, cara melakukan amalnya gimana, pelakunya gimana. Baru dikatakan bisa amal saleh jika baik semua ini. Maka Nabi mengatakan tidak diterima sedekah min ulul, ya, tidak diterima sedekah dari hasil curian. Kata ulul itu
di zaman Nabi itu harta yang suka diambil pada saat perang. Jadi biasanya pasukan itu habis perang. Kemudian setelah selesai perang ada pampasan perang. Biasanya itu pampasan perang dikumpulin semuanya, baru Nabi yang tentukan pembagiannya. Kalau seumpamanya ada yang ambil duluan, kan ada yang kecil ini nggak ketawa ngantongin, itu dinamakan gulul. Jadi mengambil sesuatu yang belum diputuskan untuk dibagikan ke siapa. Kalau contoh sekarang mungkin begini, orang kerja di restoran, pelayannya ada 5 orang, ya. Maka alangkah baiknya uang tip itu ditaruh di satu pos. Yang selesai makan itu suka ada yang taruh uang tip. Tidak boleh siapa yang merasa itu meja dia diambil masukin kantongnya, itu gulul. Taruh di satu pos, tutup restorannya, hitung bagi. Yang lain hari itu berapa orang? 4 orang, satu nggak masuk ya, 4 itu berapa? Dibagi rata. Kalau main masuk sendiri ke kantongnya, kemudian suatu hari dia keluarin sedekah, nggak diterima. Kenapa? Allah tayyib. Allah itu maha baik, tidak mau terima kecuali yang baik. Kalau kita mau datang kepada Allah, datang dengan cara yang baik dan lakukan hal-hal yang. Nah, bagaimana kalau seumpamanya ada yang haram yang sudah masuk ke rekening kita, terus kita mau bersihkan? Dalam Islam itu bukan dalam bentuk sedekah. Dalam Islam itu ketika kita ingin melepas harta tersebut yang kita tahu ada syubhatnya, ada haramnya, maka namanya takhallus. Jadi niatnya takhallus. Kalau saya niat takhallus, membersihkan ini, maka dia dapat pahalanya pahala taubat. Jadi ketika dia keluarkan, jadi ketika dia kasih ke suatu tempat, niatnya ini bukan niat sedekah, niatnya takhallus, niatnya untuk membersihkan hartanya. Maka dan dia minta ampun sama Allah, maka dia dapat pahala taubat karena dia telah membersihkan hartanya tersebut. Itu ada cara sebenarnya dalam Islam. Bukan akhirnya itu enggak ada cara, ada cara. Tapi beda sudah, bukan sedekah. Karena sedekah itu dia sesuatu yang mulia, harus dengan cara-cara yang mulia juga. Ada hadis Nabi katakan, la yatasaddaqu ahadun bi tamratin min kasbin tayyib. Tidaklah seseorang yang mengeluarkan sedekah walaupun dalam bentuk 1 biji korma, min kasbin tayyibin, tapi 1 biji korma yang dia sedekahkan itu dari hasil kerja keras dia yang baik, dan hasil kerja keras dia yang memang betul-betul tulus, baik, tidak ada hal-hal yang buruk yang saat dia mendapatkan upah dengan biji korma tersebut. Illa akhadhahu Allahu biyaminihi wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum waluwahu au qalusahu. Jadi melainkan nanti itu orang ketika dia sedekahkan 1 biji korma itu, Allah Subhanahu wa taala sambut dengan tangan kanannya Allah. Jadi diilustrasikan sama Nabi, Allah nyambut begitu sebelum sampai kepada penerimanya. Makanya dahulu Al-Imam Ali Zainal Abidin itu kalau setiap kali dia kasih sedekah kepada orang, itu habis dia kasih dia langsung kecup tangannya, dia cium. Tiap kali dia habis kasih orang duit, dia kecup tangannya. Tiap kali kasih orang duit, kecup tangannya lagi. Orang tanya, wahai Imam, kenapa engkau setiap kali kami lihat engkau kasih sedekah kepada engkau kecup tangannya, cium tangannya, habis itu tidak cium tangannya lagi? Dia bilang, aku pernah dengar ada hadis Nabi. Ini hadisnya. Ketika seseorang itu bersedekah, Allah sambut dengan tangan kanannya Allah. Dia mengatakan bahwa aku sedang membayangkan ketika aku kasih, kan uang itu belum sampai ke tangan orang itu, Allah sambut lebih dahulu.
kemudian sampai ke tangan orang tersebut dan aku mengecup tangan kananku ini, aku membayangkan tanganku yang bersedekah ini bersentuhan dengan tangan mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fayurabbiha. Allah itu setelah itu dengan satu biji kurma itu, satu biji kurma yang dari uang yang halal itu, Allah tumbuh kembangkan seperti Allah menumbuh kembangkan hewan, anak kuda atau anak unta betina. Anak kuda, anak unta kecil terus ya, anak kecil terus. Sedekah satu biji kurma dia tumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta takuna misal jabali au a'zam, sampai yang satu biji kurma itu dia tumbuh besar sampai seperti gunung atau lebih besar daripada gunung itu sendiri. Ada salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, jemaah. Itu dia kalau doa mustajab. Dan memang Nabi bilang saat ini doanya mustajab. Orang tanya sama dia, saat apa sebabnya? Nabi sampai bilang kalau doanya mustajab. Karena saat dia wakas, saya ini berusaha setiap makanan yang ada di depan saya, bahkan sebelum masuk ke mulut saya, kecuali saya mengetahui betul bahwasanya makanan tersebut dari mana dia datang, siapa yang mengolahnya, kemudian bagaimana dia bisa sampai di hadapan saya. Baru dia makan. Itu saat dia berpuasa. Maksudnya dia betul-betul menjaga. Dia tidak duduk makan sembarangan. Nah, itu sebabnya kenapa Nabi mengatakan saat dia berpuasa itu doanya mustajab. Bahkan ada ulama Wahab bin Munabbih ya, dia mengatakan siapa yang ingin bahagia dengan doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah makanannya. Kenapa di bulan Ramadan itu doanya cenderung mustajab? Karena kita sedang memperbaiki makanan kita. Salah satunya selain ibadah, kita sedang memperbaiki makanan kita, mulai jaga, kemudian kita atur porsi makanan kita, kemudian kita berusaha makan yang thayyib, yang bagus-bagus, yang baik-baik, dan doa cenderung mustajab di bulan suci Ramadan. Boleh habis Ramadan hajar lagi segala macam. Ya. Ada ulama juga, Sahal bin Abdullah, yang mengatakan ya, barang siapa yang berusaha makan makanan yang halal selama 40 hari dia jaga itu, maka doanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari dia coba jaga makanan yang halal. Ya. Nanti doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyib ini jemaah sekalian juga ada dalam Al-Qur'an, dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 46 tentang kalimat thayyib. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kalimat yang baik, kalimatan thayyibatan. Apa itu kalimat-kalimat thayyibah? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ta'zim, itu kalimat thayyibah. Allah katakan kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, pohon yang bagus, pohon yang rindang. Aslu hasabitun wa far'uha bis sama, yang akar-akarnya itu menghujam kuat ke dalam perut bumi, sedangkan cabang-cabangnya itu menjulang ke langit. Kalau pohon yang bagus itu orang suka datang ke situ, berteduh di situ, dapat hasil yang baik, tuh di ukulaha kullahi min bi'izni
Dia mendatangkan, menghasilkan buah-buahnya setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat-kalimat thayyibah. Maka salah satu yang harus dijaga nanti ketika orang berada pada bulan suci Ramadan, salah satu yang harus dijaga, banyak orang dia mampu berpuasa secara lahiriah tetapi gagal secara batiniah, rontok semuanya secara batiniah. Gara-gara apa? Lisan. Kata Imam Al-Ghazali, fayamna'uhu minal kadhibi wal ghibati wal namimati wal buhtan wa kalamil fudul. Dia jaga itu lisannya dari ghibah, menggunjing, wal kadhibi, jaga dari bohong, jaga dari bohong, jaga dari ghibah, jaga dari namimah. Namimah adu domba, jadi provokator. Dimulai sekarang ini dari 15 Sya'ban mulai ngecek tuh grup-grup WhatsApp yang kita anggap bakal merusak puasa kita, pamit deh. Pamit sebentar, minta pamit sebentar, atau kalau nggak enak mau pamit ya ini aja, di skip aja. Kalau setiap kali ada, nggak usah dibuka-buka selama Ramadan ya. Nggak ikut komen, kita membaca merusak juga. Bohong, kadang-kadang nggak sadar tuh bulan Ramadan ditanya sama teman, gimana? Udah dekat lampu merah, padahal baru keluar di rumah. Udah dekat, tenang, ini 10 menit. Padahal dia baru keluar, baru balik mobil, dia sudah di lampu merah. Ada yang bilang, udah di tol nih, masuk tol aja belum deh. Dosa dong, bakal puasanya. Karena Allah bilang orang yang berpuasa itu Allah puji, kenapa? Karena dia meninggalkan tiada ta'amuhu wa syarabuhu li ajli, dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumannya ya. Dalam riwayat ini kata dia meninggalkan syahwatnya min ajli, semata-mata untuk aku Allah Subhanahu. Itu Maryam alaihissalam itu ketika dia mengatakan inni nazartu lirrahmani shauma, itu dia berpuasa, puasa ngomong ya. Dia puasa ngomong, dia lagi gendong bayi, dia lagi menyusui, dia butuh makanan. Tapi ketika dia inni nazartu lirrahmani shauma, puasa ngomong, dia nggak ngomong, nggak jawab seluruh segala macam bentuk tuduhan, cacian, makian yang ditujukan kepadanya, dia jaga. Nanti Allah kasih mukjizat kepada bayi mungil itu. Isa ada masih kecil menjawab seluruh pertanyaan keluarga kamu. Karena Maryam sudah nazar sama Allah Subhanahu wa taala, saya nggak mau. Wa masalu kalimatin khabithatin, berikutnya kata Allah, perumpamaan ucapan-ucapan yang buruk, kalimat-kalimat khabithah, kasyajaratin khabithatin, seperti pohon yang buruk juga. Kita kalau ada pohon banyak hamaannya, banyak semutnya, mau nyender di situ. Allah memperumpamakan dengan cara yang halus itu. Kalimat-kalimat yang buruk itu seperti pohon-pohon yang buruk, yang tidak memiliki nilai-nilai manfaat. Nah, di hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang 4 sebab terkabulnya doa. Yang pertama, orang yang sedang safar, sedang dalam perjalanan, itu salah satu sebab doa dikabulkan. Maka kalau kita punya teman, punya kerabat, punya saudara, orang-orang yang kita sayangi, dia sedang musafir, kita bilang sama dia, jangan lupa doain kita, karena doanya musafir mustajab. Suami lagi tugas keluar kota, tugas ke Sulawesi seminggu, kalau teleponan jangan ngomong pertama kali kapan lu balik, mana oleh-oleh buat gue. Bilang sama dia, doain kita di sini. Kenapa? Dia sedang musafir.
tugas di sana, musafir dia. Doanya mustajab. Jadi setiap kali teleponan doain, kita sebut doain. Bukan hanya Allah ya apa buat saya. Boleh minta itu, tapi nanti yang pertama kali minta didoain. Makanya dulu ulama-ulama itu kalau ada orang datang dari jauh, dia undang makan. Sudah begitu kan? Di kampung kamu pasti sering terjadi tuh. Kalau kita pulang ke kampung itu 5 hari di kampung gak pernah makan di rumah, makan malam. Diundang makan di sini, makan di keliling. Kalau yang nggak dapat bisa undang kita makan malam, makan siang diundang. Habis makan, mereka ke lain kita. Kenapa? Dia anggap musafir. Jadi dia undang ke rumah, dia ajak makan, terus minta doain sebelum pulang. Karena dia anggap musafir. Doanya mustajab. Bahkan kalau ulama-ulama itu sesama ulama, kalau ada temannya ulama yang lain datang, diajak ke rumahnya, diminta sholat 2 rakaat di rumah. Sholat sunnah aja, atau kalau waktu duha di servis sama dia, dibentangin sejadah. Ya. Diminta sholat di tempatnya. Saya pernah di kampung saya ada, sekarang sudah generasi kedua yang datang. Dulu ayahnya, usahanya dari bawah. Sekarang besar tokohnya, maju. Diceritakan dari orang tua kami itu, ini orang ini ketika pertama kali dia rintis usahanya, dari kecil itu, tidak ada ulama yang datang ke kampung itu kecuali dia jemput, dia ajak ke tokohnya. Ulama-ulama dari luar kota datang, dia ajak ke tokohnya, diajak makan sama dia, terus diminta doa. Kalau datang waktu sholat berjamaah, azan zuhur mereka masih di situ, dia langsung ajak sholat bareng sama dia, berjamaah sama di toko itu, minta doain. Berkembang tokonya, pesat berkembang, maju. Jadi yakini ulama musafir ini, udah ulama musafir, mustajab. Kemudian yang kedua, meminta kepada Allah dalam keadaan butuh. Jadi kalau kita datang sama Allah itu mintanya serius, butuh, dikasih. Makanya kalau doa betul-betul tunjukin kepada Allah butuh. Coba anak kita kalau datang kepada kita mintanya itu betul-betul butuh, mau kasihnya gitu. Kalau dia minta santai, kita santai juga. Ntar aja deh, dia kayaknya nggak ini. Tapi kalau mintanya kayak butuh, tanda petik kayak ngerong-ngerong gitu, kasih gitu. Nah, kalau datang sama Allah, tunjukkan kalau kita itu butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, berdasarkan hadis ini, menengadahkan ke langit wajahnya, ya, angkat tangan, menengadahkan, ya. Terus tangannya angkat, ini hadisnya yang wudu, ya. Dia mengangkat tangannya ke langit. Maka kalau lagi doa, tangan jangan dibawa begini, karena dia doa begini. Ya, kata malaikat, nah ini orang nih, kayaknya nggak perlu banget, gini aja. Atau lagi doa berjamaah, imam lagi baca doa, amin, amin. Tapi kalau dia angkat serius, angkat. Nabi itu kalau lagi butuh banget, Nabi angkat sampai tinggi, tangannya tinggi, angkat sama Nabi tinggi, butuh sampai begini. Berbagai gua yang muncul tuh ketika perang Badar, mau perang Badar, Nabi angkatnya tinggi sampai nangis. Kenapa? Jumlah pasukannya nggak berbanding. Pasukan musuh 3 kali lipat. Pasukan muslimin 300-an, 313 dan sebagian riwayat 313. Amunisinya, senjatanya nggak sebanding semua. Nabi angkatnya serius. Akhirnya Allah turunkan kekuatan kepada pasukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya panggil Allah. Kan di hadis tadi kan ya Rab, dia panggil. Atau bilang ya Rahman, ya Razzaq, boleh seperti itu, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Mujibas Sa'ilin. Panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, di hadis tadi itu harusnya kan dikabulkan, tapi ternyata Nabi mengatakan Allah tidak kabulkan, ada sebabnya.
mat'amuhu, makanannya, masyrabuhu, minumannya, malbasuhu, ya, kemudian pakaiannya, kemudian dia kenyang dengan sesuatu yang haram juga, terisi dengan sesuatu yang haram, maka kata Nabi bagaimana mungkin Allah kabulkan? Nah, mengenai harta haram ini, ulama mengatakan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yang zatnya haram. Zatnya haram. Apa itu? Minuman keras, ya, makanan-makanan yang haram, tadi haram, sesuatu yang najis, harta haram, sepatu ternyata kulit babi, ada tuh dijual lebih mahal lagi, ada yang habis beli baru tahu, udah kebeli baru tahu, itu haram secara zatnya. Kemudian yang kedua, haram yang berkaitan dengan hak orang lain. HP curian, mobil curian, ya. Haram. Ada orang jual HP murah banget, nggak masuk akal murahnya. Ternyata HP curian. Oh, ini bukan HP curian, tahu black market, haram. Jadi nggak berkah HP dipakai. Itu ya hak haram. Wajib dikembalikan. Kalau namanya curian wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian yang ketiga, harta haram karena pekerjaan. Niaga-niaga yang haram, jualan sesuatu dengan cara menipu, ya. Ini jualan-jualan online yang difoto, yang dikirim beda, ya. Terus ketika diprotes, dia bilang, kan memang kan sudah dibilang, ada kata-kata yang sudah dibilang, ini tidak jangan sampai lihat ini tidak akan seperti kan namanya kamera katanya. Alasan aja, satu, ya, pekerjaan mendapatkan hasil dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala baik, ya. Jadi maka dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim surat At-Tur, inna kunna min qablu nad'uhu innahu wal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembah Dia Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Allah itu Al-Barr. Apa itu Al-Barr? Allah Al-Barr itu Allah ada zat yang maha baik. Al-Barr. Al-Barrur rahim. Allah itu zat yang maha baik dan maha penyayang. Kalau seumpamanya kita datang kepada Allah yang maha baik dengan cara yang baik, tidak mungkin Allah akan tolak kita. Pasti Allah akan kasih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sampaikan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi bilang begini, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini, umat Nabi, bidha'ifiha, dengan orang-orang lemahnya, dengan orang-orang lemah. Jadi umat ini bakal ditolong dengan orang-orang lemahnya. Tapi orang-orang lemahnya gimana? Masa Allah nolong lewat jalur orang lemah? Lihat dulu orang lemahnya gimana? Bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Dengan doanya, dengan sholatnya, dengan ikhlasnya. Jadi jemaah sekalian, umat Nabi Muhammad ini bakal ditolong sama Allah. Ini kan janji Nabi, kita harus percaya. Tapi syaratnya tiga.
doa, sholat, ikhlas. Jika umat Nabi Muhammad punya tiga ini, walaupun mereka lemah, mereka dapat pertolongan dari Allah. Tapi kalau tidak punya tiga ini, atau salah satu dari tiga tidak ada, dua punya satu tidak, kuat kayak apapun rontok mereka. Kuat kayak apapun rontok. Negara-negara Islam yang kaya banyak kok, yang punya duit unlimited banyak. Kenapa tidak berjaya juga kaum muslimin? Cek tiga ini. Doanya gimana? Sholatnya gimana? Ikhlasnya gimana? Dulu umatnya Nabi Musa alaihissalam lemah, dhaif, tapi menang lawan Fir'aun. Kenapa? Punya tiga. Tiga ini punya mereka. Punya. Bahkan mereka dikejar sama Fir'aun, tapi mereka menang. Allah gulung mereka dengan lautan. Punya tiga ini. Dulu siapa yang tidak kenal Namrud? Kekuasaan, kehebatannya. Raja yang namanya disebut raja yang lain takut. Namrud. Takut berhadapan sama Namrud. Gede, besar, tinggi besar, punya kekuasaan yang sangat hebat. Pasukannya ditakuti. Namrud. Nabi Ibrahim berhadapan sama Namrud. Dan Nabi Ibrahim dalam keadaan tidak berdaya berhadapan dengan dia sebenarnya, karena dia punya kekuasaan dan punya segala semua perangkat kekuatan dan kekuatan dia punya. Tapi Allah robohkan Namrud itu. Kenapa? Nabi Ibrahim punya tiga ini. Dan umat muslimin kalau punya tiga ini, Nabi bilang innama yansurullah hadhil ummah. Allah bakal tolong kalau punya tiga ini. Tapi kalau tidak punya tiga ini, sudah jadi besar kayak apa? Dirotokin semuanya. Doa, sholat, ikhlas. Makanya dikatakan ikhlas itu sumber kekuatan. Orang mukhlis itu pasti kuat. Orang yang ikhlas pasti kuat. Yang kuatin dia siapa? Allah. Nabi Yusuf digoda sama perempuan cantik, kaya raya, punya jabatan hebat di atasannya dia. Ketika Nabi Yusuf digoda dalam surat Yusuf ayat 24, digoda Nabi Yusuf sudah tidak berdaya sebenarnya ketika diajak itu. Maka Allah bilang di Al-Quran itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu wanita sudah mengajak Yusuf untuk berbuat sesuatu yang tidak terpuji. Wa hamma biha, Nabi Yusuf sudah hampir saja mau melakukan, sudah dekat berduaan nggak ada orang, pintu tertutup rapat semua, jendela tidak ada yang terbuka. Nabi Yusuf masih muda, ini perempuan cantik fresh di depan dia. Aki-aki umur 77 tahun aja, perempuan lewat aja. Lihat, ada perempuan umur 27 lewat, aki-aki umur 77 masih tertarik. Walaupun perempuan itu nggak ganggu dia, perempuan cantik lewat baju seksi, langsung melontar. Ini Nabi Yusuf ini diajak. Allah bilang, wahai biha, hampir saja Nabi Yusuf. Laula arra'a burhana rabbi. Kalau tidak karena Nabi Yusuf lihat ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa petunjuk itu datang kepada Nabi Yusuf? Hingga akhirnya Allah jauhkan Nabi Yusuf dari perbuatan as-su' wal fahsya, dari perbuatan buruk dan perbuatan keji itu. Allah katakan di akhir firman Allah surat Yusuf ayat 24 itu, innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu adalah bagian daripada hamba kami yang ikhlas. Jadi karena Nabi Yusuf punya ikhlas dalam dirinya, Allah yang bantu dia. Jadi orang yang ikhlas itu kasih kekuatan sama Allah. Kalau Nabi Yusuf tidak punya ikhlas, ayo aja tuh. Tapi karena Allah dia hambaku yang punya ikhlas, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Kita doakan kepada Allah berkahi hidup kita, Allah jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang mulia nanti. Di bulan Sya'ban ini kita terus mendapatkan nikmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan renovasi
masjidnya berjalannya lancar. Siapa saja yang terlibat dalam renovasi masjid ini, yang mengeluarkan hartanya, Allah ganti yang berlipat-lipat dan jauh lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala, buat dirinya, buat keluarganya, buat anak turunannya, dan buat siapa saja yang dia cintai dalam hidupnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد اللهم سهل أمورنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات يا ميسر كل عسير وتيسير العسير عليك يسير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والأمر منكم والسلام عليكم